Alhamdulillah, alhamdulillahillazi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah virtual subuh yang Allah muliakan. Alhamdulillah tepat hari ini tanggal 22 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Alhamdulillah berkat rahmat, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dalam kajian virtual subuh ini. Alhamdulillah hari ini tepat kajian virtual subuh yang ke-113. Mudah-mudahan kita selalu dipanjangkan umur, disehatkan, ditambahkan terus dikuatkan iman serta Islam kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan niat kita untuk kajian ilmu ini selalu bertambah keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati Bapak Ketua PC Al-Irsal Al-Islamiyah Kota Bandung. Yang kami hormati Ibu Ketua PC Wanita Al-Irsal Al-Islamiyah Kota Bandung. Kami hormati para pengurus Al-Irsyad Kota Bandung. Dan kami hormati para jamaah Al-Irsyadiyin dan asatiz wal asatizah serta hadirin yang hadir dalam kajian virtual subuh ini yang ke-113 ini. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam menjalankan dakwah ini, bertambah wawasan dan juga ilmu pengetahuan kita terkait tentang hadis arba'in ini yang alhamdulillah insyaallah akan diisi oleh guru kita semua, Dr. Ustaz Yazin Al-Hakimi. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Maka dari itu, mari kita awali kajian virtual subuh ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita murojaah bersama dulu di Quran surah Al-Insyirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Baik, Bapak Ibu hadirin jamaah, alhamdulillah untuk kajian virtual subuh ini kita akan membahas hadis arba'in yang ke-32, yaitu bertemakan tentang larangan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Tentu melihat mendengar dari tema ini, larangan membahayakan diri sendiri dan juga orang lain, ini sangatlah penting bagi kita semua. Lihat ada beberapa kabar berita yang sangat sangat mengkhawatirkan, terutama dari pemuda dan pemudi zaman sekarang. Ini mungkin jadi sebagai tolak ukur kita juga dalam berdakwah, ya. Tidak cuma untuk kalangan yang dewasa, tapi para pemuda supaya tidak hanya mementingkan diri sendiri hingga akhirnya bisa membahayakan diri sendiri, bahkan bisa membahayakan orang lain. Ini tentu sangat penting bagi kita, dan mudah-mudahan kajian virtual ini juga bisa membuka wawasan kita lebih luas lagi terkait perkembangan-perkembangan yang akhir-akhir ini, berita-berita yang sangat mengkhawatirkan para generasi selanjutnya. Oke, tidak bertu lama, alhamdulillah guru kita Ustaz Yazin sudah bergabung
gabung ya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Mana ya? Waalaikumsalam warahmatullahi Ah, iya. wabarakatuh. Oke, sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat. Antum gimana sehat? Alhamdulillah Ustaz sehat. Insyaallah. Mudah-mudahan Ustaz sehat selalu, selalu dalam berkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah Ustaz. Eh, kita akan belajar kembali bersama Ustaz. Ar- Temanya tentang hadis Arba'in yang ke-32 Ustaz ya. Hmm, Larangan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Betul Ustaz ya? betul. Oke, alhamdulillah, insyaallah. Maka dari itu kita akan bersama-sama mendengarkan apa yang beliau sampaikan kepada Ustaz Yazin Al-Hakimi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol, Ustaz. Baik, jazakallah khair Ustaz Fahmi. Masya Allah sudah menjadi MC yang luar biasa hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina astafa. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idha radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Alhamdulillah wa syukurillah Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita hari ini setelah sebagian dari kita melakukan salat subuh secara jamaah, setelah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diikuti dengan zikir. Zikir itu pun diikuti dengan ilmu bermanfaat, apalagi ilmu yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan mengkaji bersama-sama hadis 32. Hadis ini insya Allah sangat penting sebagaimana Ustaz Fahmi baru sampaikan. Mungkin saya ingin menyampaikan uh, pada kesempatan ini terima kasih kepada Ali Irsyad Al-Islamiyah beserta pengurusnya, Ketua BC Ali Irsyad Kota Bandung. Adapun saya dengar berita ada banyak di antara teman-teman dan ikhwah Ali Irsyad yang hadir dari Jakarta, dari kota-kota selain Kota Bandung. Mudah-mudahan insya Allah sebagaimana kita terkumpul hari ini, insya Allah kita terkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Amin. Rabbal Alamin. Hadis hari ini insya Allah sangat penting bagi kita semua. Dan menyangkuti banyak urusan-urusan hidup kita. Dan masalah sehari-hari yang sering kita lakukan tanpa kita sadar, oh ini ada kaitannya dengan hadis ini. Marilah kita bersama-sama membacakan hadisnya, lalu kita mendiskusi dan membahas tentang faedah-faedahnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri. Sebagaimana tadi kita sampaikan kemarin dan sebelumnya, bahwasanya Abi Sa'id Al-Khudri minal mukthirin. Apa artinya minal mukthirin? Di antara sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah. Di antara enam yang paling banyak, enam besar. Nah, saya ulang lagi namanya. Yang pertama adalah Abu Hurairah. Yang kedua, Jabir bin Abdullah. Yang ketiga, Abdullah bin Abbas. Yang keempat, Abdullah bin Umar. Yang kelima, Aisyah radhiyallahu anha. Dan juga yang keenam, Abi Sa'id al-Khudri. Yang pahlawan kita hari ini. Abi Sa'id al-Khudri meriwayatkan hadis ini hadirin. Hadis ini sebenarnya dianggap hasan. Tetapi oleh beberapa rujukan dianggap sebagai hadis yang mursal. Apa artinya mursal? Kalau kita dengar hadis mursal, itu berartinya putus sanadnya. Mursal itu putus sanadnya. Itu khususnya di dalam Muwatta al-Imam Malik. Kan sebelum Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, At-Tirmizi, An-Nasai, sebelum ditulis semua buku-buku ini, ada buku namanya Muwatta al-Imam Malik. Al-Imam Malik ini, beliau salah satu ulama mazahib. Kan ulama mazahib itu Al-Hanafi, Al-Maliki, Al-Syafi'i, Al-Hambali. Al-Imam Malik ini bukan hanya ulama fikih, tetapi di antara ulama terbesar dalam hadis. Nama Al-Imam Malik. Beliau menulis buku namanya Muwatta Al-Imam Malik. Di dalam Muwatta Al-Imam Malik, hadis ini ada sama persis. Tetapi di dalamnya ada mursal. Kenapa? Abi Sa'id Al-Khudri tidak disebutkan. Langsung tabi'i yang tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah." Padahal beliau meninggal dunia sebelum setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak pernah bertemu. Maka dianggap sebagai dari Imam Muwatta Imam Malik sebagai hadis mursal. Apa itu hadis mursal? Munqati'. Apa itu munqati'? Putus sanadnya. Kenapa putus sanadnya? Kalau putus sanadnya, apa yang terjadi?
hadis ini dianggap sebagai hadis dhaif. Tetapi hadis yang dhaif ini yuqawi ba'dahu ba'dan, dikuatkan dengan sanad yang berbeda. Ada sanad dari Ad-Darqutni, ada sanad dari Imam Ahmad, ada sanad dari Ibnu Majah, ada sanad dari Ibnu Abi Dawud. Jadi ada beberapa sanad-sanad yang menguatkan sanad yang tadi yang kita sampaikan bahwasannya mursal. Maka hadis ini diangkat dari derajat dhaif menjadi derajat hasan. Apa artinya hasan? Hasan itu langsung setelah sahih. Sahih, hasan, dan yang paling bawah adalah dhaif. Maka hadis ini boleh diamalkan karena dianggap sebagai hadis hasan, bukan dhaif. Karena ada beberapa jalur-jalur yang menguatkan jalur yang pertama. Ya, mudah-mudahan jelas ya, Ibu dan Bapak. Nah, ya jazakallah khair, ini Masya Allah lebih jelas. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh memberikan, tidak boleh memberikan madarat, celaka kepada seseorang sengaja maupun tidak sengaja. Itu hadisnya, sudah selesai. Tidak tidak boleh memberikan madarat kepada siapapun sengaja maupun tidak sengaja. Tidak boleh. Nah, hadis ini kita semuanya sudah tahu ya. Eh, Sengaja, tidak sengaja, tidak boleh kita memudaratkan orang lain. Nah, ayo kita bersama-sama menjelaskannya. Maksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis ini apa? Ayo kita menjelaskan satu cerita yang terjadi di zaman Rasulullah. Ada seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang punya sawah. Katakanlah itu sawah nakhil. Sawah nakhil itu apa nakhil? Pohon kurma. Sebagaimana di sini kalau di Indonesia di sini sawah pohon sawit, sawit. Seperti nakhil kan, seperti pohon kurma. Seseorang punya sawah untuk tanaman sawit atau pohon sawit. Tetapi semua tanaman-tanaman yang ada di dalamnya hampir 97% itu milik satu orang. Tanah, sawit, semuanya milik satu orang. Dan rumahnya ada di dalam sawah tersebut. Tetapi 3% milik orang lain. Setiap kali ingin panen dan ingin merawat pohon-pohonnya harus masuk, harus masuk, bahkan tanpa izin. Kadang-kadang dia bersama keluarganya, bersama istrinya, bersama anaknya, membuka aurat pintu supaya aurat rumah itu supaya melihat 3 pohon yang dia miliki di dalam bustan tersebut atau di dalam sawah tersebut. Ini terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang punya 97% menawarkan kepada yang punya 3%. Mohon maaf, ini saya sangat terganggu. Istri saya, keluarga saya juga pun sangat terganggu ketika antum masuk ke dalam bustan saya, ke dalam sawah saya, tanpa izin. Nah, ayo kita melakukan kesepakatan. Antum masuk ke dalam sawah saya, minta izin dulu supaya saya siap, keluarga pun juga siap. Antum pun tidak melihat aurat rumah saya. Nah, orang ini bilang tidak, menolak. Menolak, tidak mau minta izin. Nah, sebenarnya secara syar'i dia punya sesuatu, dia punya hak di dalam bustan tersebut. Secara syar'i tidak usah minta izin karena ada dia punya sesuatu di sana. Nah, dia bilang ya udah, yang punya ini 97% bilang ke orang ini yang punya 3%, ya udah saya akan beli darimu. Dengan harga apapun yang engkau pasang saya akan beli. Saking terganggu orang ini dan saking sakit hati, saya ingin beli 3%-nya. Dengan harga apapun. Orang ini juga menolak untuk menjualnya. Seolah-olah ingin mengganggu orang ini. Ingin menjadi kayak duri di dalam sawahnya. Akhirnya orang ini datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, masalahnya begini, begini, begini. Rasulullah memanggil orang itu yang punya 3%. Kenapa engkau tidak mau menjual? Kenapa engkau tidak mau minta izin? Beliau berkata, saya punya hak di sini dan juga saya berhak untuk tidak menjual.
Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ada madarat di sini. Ada seseorang dengan sengaja ingin memberikan madarat kepada yang punya sawah, tidak mau minta izin, tidak mau menjual, tidak mau ada kesepakatan, eh, mau selalu ada masalah. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabatnya untuk mengambil semua 3% itu dari dari tanaman-tanaman itu semuanya dimatikan atau apa? Dicabut, dicabut lalu dilempar di luar sawah. Nah, itulah hukum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang selalu ingin memberikan madarat kepada orang lain. Nah, begitu juga di zaman kita banyak yang terjadi ya teman-teman kan? Di zaman kita teman-teman bisa terjadi di antara suami dan istri. Suami dan istri. Seorang suami di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam eh, ingin mencelakakan, ingin memberikan madarat ya, kepada istrinya. Nah, sehingga dia menceraikan istrinya, menceraikan. Sampai kan iddah itu yang diceraikan berapa? 3 bulan kan? Nah, 3 bulan. Sampai sebelum 3 bulan itu selesai, dia rujuk, rujuk sebelum selesai. Sudah ini berapa? 2 bulan, 20 hari. Hampir setelah kalau sudah 3 bulan berarti akan nikah lagi kan? Bisa nikah lagi, bisa mencari jodoh lagi. Tapi orang ini karena ingin memberikan madarat dan mencelakakan istrinya, apa yang dia lakukan? Nikah sampai sampai 2 bulan, 25 hari atau 29 hari dirujuk lagi. Luar biasa. Rujuk lagi. Setelah itu 1 bulan ceraikan lagi. Diceraikan. Nunggu sampai 20 atau 2 bulan, 25 hari dirujuk lagi. Nah, dirujuk lagi, belum lama diceraikan lagi. Begitu ila ma la nihaya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat al-iddah, ayat al-iddah dan juga ayat talak. Bahwasanya seseorang tidak boleh merujuk istrinya kalau sudah talak 3 kali, tidak boleh merujuk istrinya sampai istrinya nikah sama orang lain. Nah, kenapa? Karena ayat ini diturunkan bisa jadi karena cerita yang sama dengan hadis ini, teman-teman. Bisa jadi teman-teman sekarang mungkin di zaman zaman kita, mungkin khususnya anak remaja, kalau lagi sedang ada hubungan dengan lawan jenis atau mungkin lagi ada pacaran, meskipun ya hukumnya ini haram, tetapi terjadi menurut beberapa survei-survei 60% atau bahkan di atas 60% di antara anak-anak kita di SMA itu sudah tidak beramal lagi karena masalah ini, masalah pacaran. Maka ini ada halal atau haram, ini realitanya ada. Nah, anak muda kadang-kadang kalau ini ada sudah berhubungan atau mungkin ada pacaran, kalau sudah ada seseorang di antara mereka ingin berpisah, maka satu orang yang sakit hati itu akan menyebar beritanya, akan menyebar fotonya, atau mungkin mencelakakan, berusaha untuk mencelakakan. Nah, maka kita harus berhati-hati dalam hal ini. Mohon maaf. Ya, mohon maaf teman-teman. Nah, jadi tidak boleh kita memberikan madarat atau mencelakakan orang lain dengan cara apapun. Jadi untuk anak remaja ini tidak boleh. Ini langsung harus dilaporkan. Harus dilaporkan. Jangan kita ikut kemauan orang dengan tekanan dia akan memberikan madarat kepada kita. Nah, ada juga contoh yang lain, teman-teman. Seseorang yang ingin bakar sampah di depan rumahnya. Bakar sampah. Niatnya baik kan? Niatnya baik, ingin bakar sampah. Tetapi asapnya kemana? Bisa jadi asapnya masuk ke rumah tetangganya dan mengganggu tetangga-tetangga. Ini termasuk juga madarat. Sengaja maupun tidak sengaja. Kata para ulama dalam tafsir hadis ini, teman-teman. La darara wa la dirar. Darara itu memberikan madarat tanpa sengaja. Dirar memberikan madarat dengan sengaja. Tapi pura-pura tidak sengaja.
Ini kadang-kadang juga terjadi untuk ahli waris. Bisa jadi terjadi untuk ahli waris. Seorang yang benci salah seorang di antara anaknya. Bisa jadi terjadi. Bisa jadi. Tidak ingin memberikan warisan kepada anaknya. Apa yang dia lakukan dengan sengaja karena ada di dalam dirinya tidak memberikan kepada salah satu anaknya. Akhirnya dia ambil semua uang itu diwakafkan. Harta itu diberikan secara sedekah kepada salah satu yayasan. Ini termasuk madarat, termasuk mencelakakan anak. Maka para ulama berkata, tidak boleh kita mewasiatkan, tidak boleh kita seorang mewasiatkan saat sakaratul maut selain di atas kata kata para ulama di atas tiga atau sepertiga dari harta. Nah, nah jadi itu sudah ada hukumnya dari fuqaha dan juga perlu seseorang yang jadi mediasi dalam hal ini supaya bisa menentukan apakah ini benar-benar ingin sengaja melukai atau mencelakakan anaknya atau salah satu ahli waris. Kadang-kadang juga bukan karena salah satu ahli waris, karena pasangan ahli waris. Misal, tidak suka dengan pasangan salah satu pasangan ahli waris, akhirnya menahan supaya harta ini tidak sampai kepada anaknya. Kenapa? Bukan karena dia membenci anaknya, karena membenci pasangannya atau tidak mau harta waris itu bisa disalurkan kepada seseorang selain anaknya. Nah, tidak mau suami, tidak mau istri, seorang di antara ahli waris itu menikmati harta warisan. Nah, sering terjadi ya, teman-teman, sangat sering terjadi. Kadang-kadang juga kita seseorang ingin bangun bangunan yang tinggi. Kenapa? Supaya menghalangi udara yang segar atau menghalangi sinar matahari dari tetangganya. Itu juga termasuk darar wala dirar. Seseorang di antara kita lagi flu, lagi sakit flu. Dia tahu sakit flu. Lalu dia tidak pakai masker. Dia selalu sembarangan berbicara sama siapapun, salam sama siapapun, cium siapapun gitu. Belukan siapapun. Dia tahu dia sakit dan bisa jadi apa yang dia lakukan itu bisa menularkan penyakit kepada orang lain. Maka itu juga termasuk dirar. Dirar. Kata Ibnu Uthaymin, Imam Ibnu Uthaymin, salah satu ulama Saudi dan salah satu a'dha hayat kibarul ulama di antara ulama-ulama terbesar di zamannya, beliau berkata, kalau seseorang sudah tahu, misal kita melakukan melukai saudara kita atau siapapun tidak sengaja, pas kita tahu bahwasannya itu bisa melukai saudara kita atau siapapun, maka kita harus menahan dan mengangkat madarat tersebut. Kalau kita tidak mengangkat, maka kita sangat berdosa. Nah, apalagi orang yang melakukan madarat itu dengan sengaja, itu dari titik pertama itu sudah berdosa. Pas kita tahu, seseorang tahu bahwasanya itu madarat atau melukai, mencelakakan, maka harus diangkat. Nah, itu makna hadisnya, hadis ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin hadisnya itu secara umum. Silahkan barangkali mungkin ada pertanyaan, ada ada tambahan dari Ibu dan Bapak. Jadi hadis hari ini sangat ringan. Nah, silahkan Ustaz Fahmi. Oke, terima kasih. Eh, Ustaz Jazain, Alhamdulillah. Materinya dan juga hadisnya memang sedikitnya la dhurur wala dirur gitu. Ah, larangan untuk membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Alhamdulillah. Hmm. Baik, Bapak Ibu, eh, kami persilahkan bagi yang mau bertanya boleh bisa melalui chat ataupun raise hand terlebih dahulu terkait eh, larangan membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Boleh silakan untuk eh, membuat pertanyaan. Oke, jadi eh, beliau beliau sampaikan juga, alhamdulillah kita berarti bisa membuat beberapa pelajaran bahwa ketika melakukan sesuatu itu mungkin harus dipikirkan terlebih dahulu apakah itu bisa membahayakan orang lain, Hmm. apakah itu bisa membahayakan orang lain ataukah malah bisa membahayakan diri sendiri juga. Hmm. Eh, Ini ada pertanyaan terlebih dahulu Ustaz. Terkait tentang
asap rokok yang ini membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ya Ustaz, ya, Mhm. terkait hal itu mungkin tadi. Kayak pertanyaannya yang tentang asap rokok, berarti itu termasuk diror gitu tadi. Nah, Betul, itu mungkin termasuk hadis ini. Seseorang bukan hanya rokok, tetapi yang menjualnya, yang menyediakannya, yang juga memudahkannya. Kalau kita sudah menganggap rokok itu madarat, kita tidak berbicara tentang halal dan haram, karena pasti ada seseorang di antara kita akan berkata, kok itu ada Habib, kok itu ada ulama, kok ada kiai yang rokok, ada ustadz yang rokok. Nah, kita tidak akan berbicara tentang halal dan haram supaya kita tidak menyalahkan semua guru-guru ini. hmm, Tapi kita berbicara dari segi kesehatan. Dari segi kesehatan itu teman-teman, ada hampir hmm, 60 bahan yang ada di dalam rokok ini bisa menyebabkan kanker. Secara langsung atau tidak langsung. Nah, bisa menyebabkan, bisa mengangkat kemungkinan untuk terjadinya kanker bagi orang yang rokok atau mungkin yang menghirup asap rokok. Jadi saat kita memberikan 60 bahan ini kepada seseorang, hmm, apakah itu termasuk mudarat atau tidak? Termasuk mudarat. Belum lagi juga, apalagi mudarat untuk diri kita sendiri. Apalagi tar yang ada di dalamnya itu bisa bereaksi dengan blood, dengan darah, sehingga bisa mengganggu hemoglobin, ya, mengganggu oksigen yang diangkat ke beberapa tempat atau beberapa bagian dari tubuh kita. Nah, jadi itu akan mengganggu. Oleh karena itu, kalau ada seseorang rokok, itu susah olahraga. Kenapa? Karena oksigen bagi orang yang olahraga itu sangat penting. Darahnya sangat sehat supaya oksigen itu bisa sampai ke seluruh badannya. Jadi kalau dia lari atau pakai sepeda atau olahraga berat, itu benar-benar membutuhkan oksigen. Kalau lagi rokok, bisa nggak? hmm, Bisa, tetapi tidak seaktif orang yang tidak rokok. Oleh karena itu mungkin Ibu dan Bapak pernah lihat kemarin ketika saat COVID, banyak orang yang hmm, pakai masker, banyak orang yang meninggal saat sepeda, meninggal saat lari, meninggal sampai meninggal. hmm, Kenapa? Karena ada masalah di dalam darahnya sehingga tidak bisa oksigen tidak bisa terangkat, apalagi tambah pakai masker. Jadi ada penghalangan oksigen masuk dan juga kalaupun sudah masuk tidak bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Nah, kenapa? Karena rokok dan mengenakan masker. Belum lagi kalau sudah kena COVID, tekanan darah itu akan turun secara drastis, itu langsung sudah fatal banget. Nah, makanya bagi orang yang merokok itu secara kesehatan sangat mencelakakan dirinya. Nah, kalau kita sudah ridha untuk mencelakakan diri kita sendiri, jangan sampai kita mencelakakan orang lain. Karena ini sudah dosanya mutaaddi. Apa artinya mutaaddi? Sudah menjadi mencelakakan orang lain. Dan jelas haramnya bagi orang lain. Kalau ente menganggap itu halal, ya udah rokok sendiri. Jangan bersama orang lain. Jangan di tempat umum. Jangan membiarkan orang lain menghirup udara-udara dan juga asap dari rokok yang engkau sedang menikmati ya, kalau itu nikmat ya. hmm. Nah, jadi apalagi mungkin tar yang ada di dalamnya yang membuat yang melengket di beberapa bagian di dalam tubuh kita, termasuk baru-baru. Coba bayangkan orang yang ngerokok itu giginya seperti apa? Kan jelek kan? Apalagi mungkin bibirnya, gimana bibirnya? Sangat hitam. Kukunya seperti apa? Menghitam kan? Hmm. Nah, ini yang kita lihat, kuku, bibir, gigi. Ya. Nah, apalagi yang kita tidak lihat baru-baru, gimana? Wah, itu lebih parah lagi. Nah, kalau antum tidak percaya, coba Google dan lihat bandingan antara baru-baru orang yang rokok dan orang yang sehat, supaya kita bisa melihat. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, Ustaz. Oke, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Eh, ingin izin bertanya juga mungkin Ustaz. Terkait tentang misalkan kita berumah tangga, ketika kita tidak ingin mengganggu tetangga kiri kanan ketika misalkan kita membakar sampah. Lalu takutnya menjadi diror itu menjadi membahayakan, kita izin terlebih dahulu ke tetangga. Hmm.
hal tersebut tetap saja mungkin mengganggu. Apakah ada batasan ketika hal tersebut boleh-boleh saja selama tetangga kita ridho, tapi kalau menurut kesehatan juga asapnya mungkin bisa jadi kehirup juga, ternyata memang benar-benar masuk juga ke rumahnya hingga akhirnya yang membuat keluarga atau tetangganya itu ya batuk-batuk dan sebagainya. Apakah itu termasuk diror ataukah zolim ataukah kita juga tapi sudah ada ridho atau gimana saja? Apakah ada batasan batasan istilahnya ketika kita udah mendapatkan ridho atau persetujuan itu boleh-boleh saja walaupun mungkin terganggu sedikit ataupun ya ya mengganggu aktivitasnya mungkin kayak misalkan pembangunan rumah ingin membangun kita udah izin tetangga tapi tetap bising dan juga mungkin kebul dan sebagainya tetap tetap ada kayak gitu apakah Baik, itu boleh-boleh saja ataukah sah-sah saja tidak termasuk diror. baik Ustaz. Kalau kita sudah minta izin dan orangnya sudah rida, maka itu hal lain. Maka insya Allah tidak ada masalah. Nah, asal orang ini sudah tahu bahwasanya masalah ini ada asap, bisa jadi asapnya masuk ke rumah-rumah sekitar. Hmm. Kalau kita sudah minta izin, maka itu tidak ada masalah. Misal, kalau ada seseorang sudah pingin rokok, sama juga masalah yang pertama. Pingin rokok. Nggak, minta izin, boleh saya rokok nggak? Ah, gitu. Kalau diizinkan itu hal lain. Diizinkan berarti musamaha. Apa artinya musamaha? Forgiveness. Sudah membolehkan, sudah memaafkan kalau ada madarat yang terjadi. Nah, tapi kalau kita tidak minta izin, begitu kita langsung rokok atau langsung kita bakar sampah, langsung kita mengganggu, ini termasuk mungkin kurang adab, kurang akhlak, di waktu yang sama juga termasuk sesuatu yang haram, diharamkan oleh Rasulullah SAW. Maka kalau kita minta ridha, minta maaf, minta izin sebelumnya, maka itu tidak ada masalah. Ya, Oke, kalau hal tersebut itu berarti ya memang apa sah-sah saja mungkin tadi ya karena udah ada ridho dari orang tersebut tadi. ya, tidak ada masalah insya Allah. Tidak ada masalah. Oke, Jangan baik. terlalu ketat, Ustaz pahami. Ya, ya, kalau sudah minta izin, insya Allah sudah rela berarti tidak ada masalah. Masya Allah. Ya, 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 ya. Oke, baik Bapak Ibu, apakah ada lagi yang mau ditanyakan terkait tentang la la doror wala diror? Oke, mungkin tadi beberapa pelajaran yang bisa kita ambil itu adalah tadi berpikir dulu sebelum bertindak hingga akhirnya takut membahayakan ataupun mengganggu orang lain atau bahkan bisa menzolimi orang lain bahkan gak cuma orang lain tapi diri kita sendiri. Yang kedua, lihat ketika yang hendak kita lakukan lihat seberapa besar manfaat yang bisa kita ambil baik diri sendiri ataupun orang lain dan ketika melakukan hal hal lain itu juga harus ada ridho dari tetangga, ridho dari orang lain, hingga akhirnya semuanya merasa eh, bisa memaklumi ya, apa yang akan kita lakukan. Oke, baik Ustaz, ada pertanyaan lagi di sini terkait tentang buang limbah berbahaya ke sungai, tapi diizinkan. Apakah berdosa? Aduh, ini tadi. Apakah berdosa di sini? ya. Ini diizinkan oleh siapa? Misal, kalau kita buang ke Ya. kita buang ke Sungai Citarum yang mulai dari Bandung Selatan, mungkin lewat Garut, setelah itu dari Garut lurus ke Bandung Barat, dari Bandung Barat terus ke bisa jadi ke Majalaya, Majalengka, Kuningan atau apa banyak atau juga Karawang, banyak provinsi, banyak banyak kabupaten dan kota. Kalau kita bisa minta izin dari seluruh warga kota Jawa Barat, bukan hanya warga, semua orang Indonesia yang lewat dari situ dan terganggu dengan sampah yang dilemparkan ke sungai. Maka
Kalau bisa dan mereka mengizinkan, kita harus minta izin dari seluruh yang ada di bumi kita. Karena kalau mungkin ada sampah di dalamnya, lalu terjadi kontaminasi, itu akan ke laut. Di laut itu bisa akan tersebar ke seluruh dunia nanti ya. Jadi kita tidak mungkin kita minta izin dalam hal ini. Nah, kita melihatnya sesuatu yang sangat mengganggu banyak orang dan bahkan akan mengganggu diri kita sendiri, maka jangan sekali-kali kita buang sampah ke sungai, kecuali dengan aturannya. Setahu saya mungkin ada aturan dari pemerintah. Kalau kita mengikutinya, insya Allah semua sungai-sungai kita akan selamat. Tetapi karena pemerintah tidak bisa monitoring untuk semua rumah-rumah, itu jutaan rumah yang di tepi sungai, susah dimonitoring. Maka monitoring yang terbaik dalam hal ini adalah monitoring Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Setiap orang yang takut dosa, setiap orang yang takut dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap orang yang takut menzalimi orang lain pasti tidak akan pernah melakukan itu. Nah, apa salahnya kita mengangkat sampah lalu kita melemparkannya ke tempat yang sudah ditentukan? Kita akan menyelamatkan diri kita, tetangga kita, orang-orang yang kita cintai, ada apalagi mungkin eh, anak dan keturunan kita, itu insya Allah akan selamat kalau kita melakukan hal ini. Dan juga di atas itu semua kita akan menyelamatkan agama kita, menyelamatkan niat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti setiap orang di antara kita hari kiamat akan dibangkitkan, akan melihat gunung dari dosa hari kiamat. Kenapa gunung dari dosa ini? Karena dosa-dosa yang sangat diremehkan atau dianggap, ah ini tidak dilihat oleh orang lain, berarti tidak termasuk dosa. Kan? Di antaranya, oh tidak dilihat ya udah, lempar sampahnya. Tidak dilihat, yuk kita ghibah. Tidak dilihat oleh orang lain, yuk kita fitnah. Tidak diketahui, yuk kita sebar hoax. Nah, maka hal ini dosa-dosa bisa jadi kecil, bisa menjadi gunung hari kiamat, sampai bisa melemparkan kita ke dalam api neraka. Bisa jadi kesalahan-kesalahan yang sangat kecil ini, kita meremehkan, dilakukan sering, bisa menjadi yang akan bisa menjadi dorongan untuk kita semua, untuk seseorang untuk masuk neraka hari kiamat. Maka kita harus sangat berhati-hati. Nah, ini pertanyaannya sangat bermanfaat ini yang tadi ya. Nah, Ya, betul. di antara juga Ustadz yang menjadi madarat, la darra wa la dirar, kalau seseorang menjadi calo Hmm. untuk misal untuk tiket tiket angkutan atau angkutan umum. Misal angkutan umum, yuk saya beli banyak, saya beli semua. Lalu saya nahan supaya saya tiketnya jadi mahal karena sudah nggak ada tiket di pasar. Jadi mahal, lalu saya yang jual. Nah, atau beli tiket pesawat. Banyak. Ini yang terjadi untuk banyak di antara travel-travel. Mereka beli tiket pesawat yang semua pesawat. Arab Saudi, Garuda, apapun gitu. Beli semua. Lalu setelah itu jual dengan harga yang mahal. Ini termasuk haram. Atau kadang-kadang kita menimpun, seseorang menimpun barang, beli barang, lalu simpan. Sampai seseorang mungkin lagi manusia atau masyarakat lagi kelaparan. Baru melepaskannya, jual dengan harga yang lebih mahal. Ini termasuk juga istighlal, termasuk haram yang namanya ihtikar dalam agama Islam. Termasuk haram, termasuk haram. Jadi Hmm. kita harus berhati-hati saat kita mungkin jual beli, saat kita perdagangan, boleh, tidak ada masalah. Asal kita mengikuti syariat Islam. Banyak di antara orang-orang yang dianggap sebagai pengusaha muslim. Tetapi karena tidak sengaja mereka melakukan hal ini termasuk darar, tidak sengaja. Pas kita tahu, kita harus langsung berhenti. Meskipun menurut kita akan rugi banyak uang, kita akan rugi banyak harta. Enggak, kita mengutamakan apa yang akan diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengutamakan, enggak apa-apa kita rugi di dunia, yang penting jangan sampai kita rugi di akhirat. Jangan sampai kita mengorbankan akhirat kita yang kita akan hidup selama-lamanya di dalamnya. Di atas dunia yang kita akan hidup hanya sebentar. Nah, mungkin ini sering saya juga kerja dalam bidang travel. Melihat banyak orang dan banyak pengusaha muslim, bahkan ustadz-ustadz besar melakukan hal ini. Tapi kayaknya niat mereka sangat baik. Sangat baik. Tetapi karena mereka belum tahu hukumnya, jadi mereka main dalam bidang itu. Nah, Hmm. silahkan. Mungkin ada pertanyaan lagi. Oke,
mungkin tadi yang terkait tentang limbah juga, karena dari izinnya itu dari pemerintah, lalu yang berdosa itu apakah yang membuang limbah ataukah yang mengizinkannya, Ustaz? Katanya gitu. Setahu saya pemerintah tidak pernah mengizinkan ya. Tapi Atau kalau pemerintah mengizinkan ya udah yang mengeluarkan aturan tersebut. Tapi hmm, kalau mengizinkan dan itu izin itu benar-benar akan eh, mencelakakan banyak masyarakat. Maka yang membuat undang-undang itu siapa? Entah itu hmm, DPR ya, atau dari kepala dinas atau dari siapa, itu yang berdosa. Nah, dalam hal ini ada banyak detail-detailnya. Entah itu pemerintah itu mengizinkan karena tidak akan bermudarat. Bisa hmm, langsung analyze sendiri, ya, bisa langsung akan hilang sendiri, bisa eh, ya ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang lain. Nah, tapi kalau pemerintah itu mengizinkan dan juga itu kita melihat sumbernya dari mana, sumber keputusan-keputusan itu bukan hanya dari DPR, ada juga dari kepala dinas, ada lagi dari wali kota, ada juga dari gubernur, ada juga yang ambil keputusan itu termasuk dirar, ambil keputusan yang memudaratkan banyak orang yang mencelakakan masyarakatnya. Itu sebenarnya hampir terjadi setiap hari, ya, terjadi setiap hari. Karena saya juga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya kemudahan sehingga ini banyak di antara teman-teman yang khususnya teman touring itu kepala dinas di Kota Bandung. hmm, Jadi banyak di antara mereka yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut melakukan dosa, takut banyak di antara mereka. Adapun juga sebagian dari mereka yang lain yang tidak. Dimanapun di dunia ada orang baik, ada orang yang tidak. ya, Nah, ada sebagian dari keputusan-keputusan itu, sebagaimana yang tadi disampaikan, bisa jadi dari gubernur, bisa jadi dari wali kota, bisa jadi dari kepala dinas, bisa jadi dari karyawan-karyawan yang di bawah. ya, Bisa jadi keputusan dari pemerintah, dari pemerintah sudah baik, ya, tetapi yang melakukannya itu tidak baik. Bisa jadi juga dari yang melakukannya, dari pemerintah sudah baik, tapi dari masyarakat sendiri tidak taat kepada aturan. hmm. Bisa jadi. Oke, syukur Ustaz. Alhamdulillah ya, ada pencerahan. Oke, ada pertanyaan lagi Ustaz ini. Terkait tentang tadi yang bertanya, kalau saya mendapatkan undangan tapi saya dalam kondisi flu dan batuk, bolehkah saya tidak hadir undangan tersebut? Yang mengingat mungkin undangan di sini eh, sangat penting dan juga wajib untuk hadir karena undangan. Bagaimana Ustaz tanggapannya? Hadir, hadir. Tetapi ambil eh, beberapa precaution dalam bahasa Inggris, apa artinya ihtiyatan. Jadi menjaga diri supaya virus itu atau mungkin penyakit itu tidak tertular kepada orang lain. Misal, kita tidak salam, nggak usah bisa salam dengan ini, salam Sunda. Dengan alasan, maaf ya saya lagi pelut ya, saya salam begini aja. Nah, kalau kita juga pakai masker, kita berusaha untuk menggunakan beberapa hal yang bisa menjaga kita dan menjaga orang-orang lain supaya tidak tertular kepada mereka. Saya punya ibu angkat di sini. Saya jarang salam tangan. Kenapa? Bukan karena ini ada di antara ulama mengharamkan menghalalkan, tetapi saya hampir tidak, jarang. Kenapa? Karena takut tertular penyakit apapun ketika saya dari luar, takut tertular kepada beliau, apalagi mungkin beliau sudah lanjut usia. Jadi kita harus berhati-hati dalam hal itu. Jangan sampai kita menyampaikan madarat kepada orang lain. Kalaupun juga kita datang, misal kita salam sama banyak orang. Saya biasanya ini kalau setiap kali masuk ke rumah sebelum salam sama istri, sebelum peluk anak, harus cuci tangan dulu. Hmm, Meskipun saya tidak sakit, tetapi saya sering sebagai dosen, sebagai mungkin penceramah, ustadz, pasti banyak ya orang yang salam. Nah, saya nggak tahu ada sebagian dari mereka yang sakit. Jadi hal pertama yang dilakukan sebelum atau saat masuk rumah itu langsung cuci di tangan. tangan. Supaya apa? Tidak termasuk darar dan dirar. Bahkan kepada keluarga terdekat kita. Betul. Ya, Masya Allah. Oke, Ustaz, ada pertanyaan lagi, Ustaz. Tentang ini ada korupsi itu
apakah memang korupsi itu dapat membahayakan ya? Lalu bagaimana hukuman yang tepat untuk para koruptor? Dan juga bagaimana kalau misalkan kita sering makan makanan yang mengandung pengawet dan zat kimia? Apakah juga termasuk membahayakan diri sendiri? Hmm. Gitu. Pengawet dan juga Ya, kalau mengandung. mungkin korupsi, korupsi itu kata yang sangat sopan untuk maling, untuk pencuri, untuk sariq dalam bahasa Arab. Jadi sariq itu dalam bahasa Arab supaya bisa ini uqubah dan punishment yang terbaik itu uqubah dari Allah Subhanahu wa taala, punishment dari Allah bukan dari saya. Apa itu? Potong tangannya. Potong tangannya. Meskipun dia presiden, menteri, DPR, itu dipotong tangannya seharusnya. Dipotong. Itu hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang mencuri sekedar telur aja. Telur itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La'anallahu sariq." Semoga Allah melaknati seorang yang pencuri. Pencuri apa? Telur. Apalagi kalau pencuri miliaran, triliunan, itu yang terjadi. Jadi koruptor itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita menarik, mensita, harus disita semua hartanya, disita harta, dibalikin ke keuangan negara, dan di atas itu memotong tangannya. Coba kalau kita melakukan hanya untuk satu orang, pasti koruptor yang lain semuanya akan pada takut. Tidak ada orang yang akan melakukannya. Tapi karena sekarang santai, sudah ada lawyer, sudah ada pengacara, kalaupun juga dipenjarakan ya udah beberapa bulan gitu kan, keluar menikmati miliaran dan triliunan yang sudah dia kumpulkan dari korupsi. Tidak disita, tidak dibalikin ke keuangan negara. Berarti sangat beruntung koruptor di negara kita. Maka hukum Allah Subhanahu wa taala itu dipotong tangannya, dipotong ya. Nah, eh apalagi Ustadz? Sama yang memakan makanan yang mengandung zat pengawet dan sebagainya, yang zat-zat kimia. Nah, Apakah membahayakan diri sendiri gitu? Nah, itu kita tidak akan bisa berkata untuk semua gitu. Kita tanya kepada ahli kesehatan dalam hal ini. hmm. Kalau mereka sudah membolehkan dan juga menyampaikan bahwasannya madaratnya tidak terlalu besar, maka kita mengkonsumsinya sesuai dengan kadarnya. Semua hal yang ada di dunia ini, kalau kita mengkonsumsinya berlebihan, pasti akan bermadarat. Bahkan air putih itu, air putih, kalau kita mengkonsumsinya berlebihan, itu langsung akan mematikan kita. Baru beberapa bulan yang lalu, ada seseorang yang meminum 20 liter. Coba bayangkan, 20 liter dalam waktu kurang lebih 2 jam gitu. Mati, meninggal dunia. Padahal itu air putih. Maka kalau kita makan pengawet itu berlebihan, itu yang akan memudaratkan kita. Maka baru saat itu bisa menjadi mudarat untuk diri kita sendiri kalau sudah tahu ini benar-benar akan menyebabkan penyakit. Oke, baik Ustaz. Terakhir mungkin saya ada ini pertanyaan, tapi memang banyaknya di perjalanan jalanan Hmm. bahwa seperti misalkan apa hukumnya polisi tidur yang ada di jalan, di satu sisi ada manfaatnya supaya pengemudi tidak terlalu kencang membawa kendaraan. Tapi ada madorotnya, misal bisa menghambat perjalanan orang yang sedang sakit kritis menuju rumah sakit gitu. Nah, Hmm. bagaimana tanggapannya Ustaz? Ada kaidah, ada kaidah dalam fikih. Dalam fikih, al-madar tuzal bimadar aqal minha. Jadi kalau ada celaka, bisa dihilangkan dengan celaka yang lebih ringan. Bukan dengan celaka yang lebih parah atau lebih atau setara, enggak, yang lebih ringan. Ya memang ini polisi tidur bisa jadi mencelakakan sedikit mengganggu gitu. Tetapi gangguannya lebih ringan dibandingkan dengan gangguan kecelakaan dengan mobil-mobil yang cepat. Jadi ada kaidah itu, madarat atau celaka bisa dihilangkan dengan celaka yang lebih ringan. Oke, Alhamdulillah, syukur kasih. Alhamdulillah banyak sekali ya ilmu dan pelajaran yang bisa kita ambil terkait tentang larangan membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Jadi dipikirkan dulu apa yang terbaik ya untuk semuanya dan juga lihat manfaat yang lebih banyak manfaatnya yang akan kita lakukan. Dan yang terakhir, supaya tidak menzolimi satu sama lain, kita hendaknya izin ataupun
minta ridho dari orang-orang sekitar. Mungkin eh, kita sudah di penghujung acara kajian virtual subuh ini. Sebelum diakhiri mungkin ada closing statement dan juga doa, Ustaz. Yang akan disampaikan oleh Ustaz. Ustaz, untuk kami semua. Baik, jazakallahu khairan. Mungkin dari darar wala dirar, tidak boleh memberikan madarat kepada orang lain. Kadang-kadang kita tidak bisa evaluasi dari orang dari luar. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba." Setiap orang tahu niatnya. Setiap orang di antara kita tahu dia akan memberikan dengan amal ini memberikan madarat kepada orang lain. Kalaupun tidak tahu ya udah diberi peringatan, diberitahu oleh orang lain. Kalau sudah diberitahu langsung harus mengangkat semua yang bisa madarat atau mengganggu saudaranya. Kita di dunia ini sebentar lagi kita akan mati, sebentar lagi kita akan meninggal dunia dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa ini kita akan sibuk bagaimana kita bisa mencelakakan orang lain, bagaimana kita bisa menyakiti, bagaimana kita membuat seorang kurang tenang, bagaimana kita membuat seorang rugi. Nah, kalau ada seseorang sudah pikirannya sesempit itu, berarti dia belum tahu hakikat kehidupan. Sangat, sangat disayangkan dan sangat kasihan. Benar kasihan orang yang seperti ini. Meskipun hartanya banyak, meskipun kekayaannya luar biasa, propertisnya apalagi. Hmm. Tetapi masih punya pikiran seperti itu, sesempit itu. Tidak bisa menikmati apa yang ada di tangannya dan tidak ingin orang lain menikmati. Orang ini kasihan sekali. Dia akan menikmati kehidupan. Lalu, kalau dia sudah mati, dia akan kena azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan menikmati dunia, apalagi tidak akan menikmati akhirat. Jadi, kehidupan kita itu sangat sederhana dan juga sangat singkat. Marilah kita menggunakannya untuk membahagiakan orang lain. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membahagiakan satu keluarga, lihat, membahagiakan satu keluarga, tidak ada balasan dari Allah baginya kecuali surga. Tuh, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala bilang kalau kita hitung pahalanya tidak akan terhitung saking banyak. Kalau kita membahagiakan orang lain, ya udah sekalian diberi surga, dijaminkan surga bagi orang yang membahagiakan satu keluarga. Apalagi kalau kita membahagiakan beberapa orang, apalagi kalau kita membahagiakan ribuan, apalagi kalau kita membahagiakan jutaan. Nah, jadi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar. Marilah kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan doa kita termasuk doa yang diijabat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم فرج هم الملهومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin Allahumma amin. Jazakumullah khair Ibu dan Bapak atas kehadiran hari ini. Sangat bahagia bisa menyampaikan atau sharing bagian dari ilmu meskipun sederhana tetapi insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Kalau boleh saya kalau boleh insya Allah untuk minggu depan dan minggu berikutnya kita berusaha setiap orang di antara kita mengajak satu dua orang mengajak keluarganya, sahabatnya, atau mungkin share link kepada orang lain supaya insya Allah kajian kita, kajian Al-Irsyad ini semakin bermanfaat. Bukan hanya untuk Kota Bandung, tetapi untuk semua teman-teman dan ikhwah Al-Irsyad di seluruh Indonesia. Al-Irsyad maupun tidak Al-Irsyad. Kita menyampaikan di sini apa kata Allah dan kata Rasulnya. Tidak ada kaitannya dengan satu afiliasi, satu organisasi, atau satu mazhab. Sebagaimana mungkin Ibu dan Bapak tahu, di dalam apa yang saya sampaikan itu kita berusaha untuk menjelaskan semua mazhab, Maliki, Hanafi, Hambali, dan semua pendapat ulama. Dan mudah-mudahan insya Allah apa yang disampaikan itu menjadi bermanfaat bagi kita semua. Kita berusaha untuk menghadirkan orang-orang yang kita cintai dalam kajian ini supaya lebih bermanfaat. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kasiran Ustaz kita Ustaz Yazin Al-Hakimi. Alhamdulillah, terima kasih atas pencerahan dan juga penjelasan yang luar biasa hari ini. Mudah-mudahan beliau kita doakan sehat selalu, keluarganya juga sehat selalu dan selalu ada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah, eh, di kajian virtual ini kita sudah diakhiri. Insya Allah kita akan ketemu kembali di kajian virtual selanjutnya. Dan jangan lupa juga tayangan ini juga Insya Allah akan bisa dilihat tayang ulang di Al Irsyad Bandung, di YouTube Al Irsyad Bandung. Eh, Bisa di subscribe dan juga mungkin di tadi yang di share dakwah kita, mudah-mudahan menjadi ladang amal ibadah bagi kita semua. Terus mensyiarkan dakwah ini, mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan kebaikan dan juga pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikut ini yang tadi di chat ada link YouTube-nya, ini Al Irsyad Bandung, bisa mungkin dilihat dan juga di subscribe dan juga di share ke yang lain. Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan untuk kajian virtual subuh kali ini dari hadis yang ke-32, dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bersilaturahim kembali dalam kajian virtual selanjutnya, berarti yang ke-114. Mudah-mudahan semuanya panjang umur dan juga sehat selalu, bisa bersilaturahim kembali. Mari kita tutup dengan kajian virtual subuh ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Istighfar, astagfirullahalazim. Berakhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih para jamaah, terima kasih para hadirin semua. Akhirul kalam bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.